Satu lagu Sebujur Bangkai Rhoma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Waduh, luar biasa juga ya teman-teman pernyataan dari Kiai Imad ini. Saya jadi teringat teman-teman. Jadi teringat tentang pernyataan dari seorang muridnya Habib Bahar bin Smith di dalam ceramahnya. Dia menyatakan bahwa belajar kepada satu Habib yang bahlul, yang bodoh maksudnya teman-teman, lebih mulia daripada belajar kepada 70 orang kiai yang alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Sahabatku semua, saya baru saja menyimak teman-teman, baru saja menyimak cuplikan video ceramahnya Kiai Imaduddin, yang mana teman-teman di dalam videonya, seperti di awal video tadi, beliau menyatakan bahwa satu judul lagunya Rhoma Irama itu lebih mulia daripada ceramah 70 orang habaib. Ini teman-teman pernyataan yang sangat luar biasa teman-teman. Namun sebelum kita simak videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik terlebih dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Saya jadi teringat teman-teman. Saya jadi teringat dengan pernyataan dari seorang muridnya Habib Bahar bin Smith. Siapa itu namanya? Ustadz siapa? Yang rambutnya gondrong yang mirip dengan Bahar bin Smith, rambutnya ini. Di dalam ceramahnya, dia menyatakan bahwa belajar kepada seorang Habib yang bahlul, maksudnya Habib yang bodoh teman-teman, itu lebih mulia daripada belajar kepada 70 orang kiai yang alim. Pernyataan ini adalah pernyataan merendahkan ulama-ulama yang ada di Nusantara ini. Jadi saya tidak tahu apa tujuan dari Kiai Imad. Di dalam video ceramahnya, beliau menyatakan bahwa satu lagu Rhoma Irama lebih mulia daripada 70 ceramah habaib. Apakah Kiai Imaduddin ini membelas hinaan dari muridnya Habib Bahar bin Smith? Bisa saja. Bisa saja Kiai Imaduddin ini membalas hinaan dari muridnya Habib Bahar bin Smith tersebut teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman, mari kita simak bagaimana videonya. Mari kita dengarkan. Ama Rhoma Irama marah juga. Rhoma Irama sampai ditelepon marah. Ya, kita tahu teman-teman bahwa Haji Rhoma Irama ini teman-teman sekarang sedang intens, sedang sering membahas tentang dunia perhabiban di dalam channel YouTube-nya. Bahkan teman-teman, Kiai Imaduddin pun juga pernah diundang di dalam podcast-nya Haji Rhoma Irama. Jadi teman-teman, ada kemungkinan dari golongan para habaib ini teman-teman tidak suka kepada isi-isi dari podcastnya Haji Rhoma Irama yang membahas mereka dari golongan para habaib ini. Sehingga Haji Rhoma Irama ini pun ditelepon teman-teman. Ini kemungkinannya. Bisa saja Haji Rhoma Irama ini dimarahi oleh para habaib. Atau yang pastinya mereka dari golongan para habaib tidak suka dengan Rhoma Irama karena sudah sering membahas mereka. Oke, kita lanjutkan lagi. Kata Rhoma Irama, siapa lu negur-negur gue? Hebat juga tuh Bang Haji. Satu lagu Rhoma Irama Sebujur Bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Wow. Ini nih pernyataan yang akan kita bahas teman-teman. Apa tadi judulnya? Satu judul lagunya Rhoma Irama yang berjudul apa? Sebujur Bangkai. Sebujur Bangkai, lagu Rhoma Irama lebih mulia daripada 70 ceramah para habaib. Subhanallah. Saya membayangkan teman-teman, saya membayangkan apakah umat Islam ini disuruh dangdutan semuanya daripada mendengarkan ceramah para habaib. Beliau tadi menyatakan bahwa lagunya Rhoma Irama tadi lebih mulia daripada ceramah 70 orang habaib. Jadi umat Islam ini cukup dengarkan dangdutan saja begitu. Kedua-duanya teman-teman itu tidak baik. Kalau kita dengarkan ceramah para habaib yang sudah banyak kita reaksi di dalam video ini,
Mereka yang mengagungkan nasab mereka, yang menceritakan kisah-kisah khurafat, yang merusak akidah umat Islam, yang mengaku bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia, yang mengaku bisa memadamkan api neraka hanya dengan jari kelingkingnya saja, yang mengaku pernah mi'raj berjumpa dengan Allah 70 kali, dan segala macam dongeng-dongeng, tahayul, dan khurafat yang mereka ceritakan. Itu semua merusak akidah umat Islam, merusak syariat agama ini. Tapi tidak juga bisa dibandingkan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yakni musik. Musik ini haram, teman-teman, hukumnya. Hanya sebagian kecil ulama-ulama aswaja yang memperbolehkan musik. Boleh main musik asalkan tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya. Tapi kalau bagi saya pribadi, saya lebih sependapat dengan pernyataan jumhur ulama yang menyatakan bahwa musik ini hukumnya haram. Bagi mereka, teman-teman, dari kelompoknya Kiai Imaduddin maupun dari kelompoknya para habaib, teman-teman, musik itu tidak semuanya haram. Ada musik yang diperbolehkan menurut mereka, ada yang halalnya. Nah, untuk itu, teman-teman, mereka berdakwah melalui musik seperti yang dilakukan Rhoma Irama. Bagi mereka ini bagus, ahsan. Bahkan salawat pun, teman-teman, salawat kepada Rasulullah, itu mereka jadikan konser. Seperti yang sudah kita reaksi selama ini, joget-joget, bersalawatan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Terjadinya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan di acara-acara konser mereka, diiringi dengan salawat, berdendang, na'udzubillah. Jadi tidak bisa dibandingkan, teman-teman. Tidak bisa dibandingkan yang buruk dengan yang buruk. Sama saja poinnya, teman-teman. Jadi kalau maksudnya Kiai Imad ini, teman-teman, pernyataan Kiai Imad ini merendahkan seluruh para habaib, saya juga tidak terima, teman-teman. Tidak bisa kita terima. Karena bagi saya, teman-teman, saya tidak peduli mereka ini, para habaib ini, mereka tersambung atau tidaknya kepada Rasulullah SAW nasabnya. Saya nggak peduli mereka ini dari golongan mana. Mau dari golongan para habaib, mau dari golongan ulama-ulama Nusantara. Yang saya pedulikan adalah ajarannya. Kalau ajarannya menyimpang dari ajaran Rasulullah, itulah yang kita lawan. Walaupun dia mengaku sebagai zuriyah Nabi, mengaku sebagai cucu Nabi, tapi ajarannya bertentangan dengan ajaran Nabi, maka tinggalkan. Begitupun juga sebaliknya, mengaku sebagai ulama Nusantara, tidak ada nasabnya kepada Rasulullah. Tapi kalau ajarannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita, maka kita akan ikuti. Jadi di sini, teman-teman, masalah nasab ini saya tidak terlalu begitulah. Berbeda dengan Kiai Imad. Jadi tidak semua Habib, teman-teman, sama dengan apa yang dibayangkan oleh Kiai Imad ini. Ada sebagian kecil, teman-teman. Ya, memang sebagian kecil. Ada sebagian kecil Habib-Habib yang lurus akidah dan manhajnya. Nah, salah satunya ini, teman-teman. Habib Salim Muhdor. Beliau ini marganya Alawi. Dari marga Muhdor. Tapi, teman-teman, akidahnya berakidah salaf. Dan manhajnya pun salaf, teman-teman. Oke, mari kita dengarkan, teman-teman, pernyataan dari beliau, Ustadz ataupun Habib Salim Muhdor. Mari kita simak. Pertanyaan yang lama udah. Aku Habib, ya kan? Tapi amalnya tidak sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, kembali kepada konsekuensi yang bersangkutan, iya kan? Betul. Yang nanti akan menghadap Allah, yang bersangkutan, yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah sejak di alam kubur sampai alam berikutnya, kembali kepada yang bersangkutan. Mau Habib, mau tidak, setiap dari kita tidak dibenarkan kalau tidak mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi mereka yang mengatakan punya garis keturunan, seharusnya paling terdepan, seharusnya menjadi contoh, seharusnya menjadi toladan, seharusnya menjadikan imam daripada semua umat di dalam kecintaan, di dalam sunnah, di dalam membela
di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika mereka belum sampai ke sana, kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah. Amin. Nah, ini nih contohnya teman-teman. Beliau ini marga Ba'alawi. Tapi teman-teman, pemahamannya, akidahnya berakidahkan salaf. Manhajnya salaf. Jadi tidak semua Ba'alawi seperti yang selama ini kita reaksi, teman. Tidak seperti itu. Jadi teman-teman, yang kita tolak ini adalah inti ajarannya. Kalau ajarannya cuma membangga-banggakan nasabnya, mengaku sebagai zuriat Nabi, tapi tidak ada ilmunya, mendawir, kurafat, ini yang kita lawan. Terserah, mau dia dari kalangan Bani Ba'alawi, ataupun dari ulama Nusantara, ataupun dari kalangan-kalangan manapun, dari golongan manapun, nggak peduli. Tapi kalau dia lurus teman-teman, maka harus kita ikuti. Kalau dia menyampaikan, mengajarkan Al-Quran, As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tapi kalau maksud Kiai Imad ini teman-teman, membalas hinaan dari mereka, yang mana mereka menyatakan tadi bahwa belajar kepada satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada belajar kepada 70 orang Kiai yang alim, maka Kiai Imad membalas demikian. Saya berlepas diri dari pernyataan Kiai Imad. Nasihat saya teruntuk Kiai Imad, kalau ingin membongkar nasab mereka dari kalangan Bani Ba'alawi ini, jangan gunakan cara-cara seperti tadi. Jangan bawa hawa nafsu, jangan bawa kebencian. Cukup dengan metode ilmiah saja. Nah, satu lagi untuk Kiai Imad, jangan dekat-dekat dengan Ghufran Al-Bantani. Sudah bagus tesisnya secara ilmiah, tapi bermesraan dengan Ghufran Al-Bantani. Sama saja halunya dengan mereka, para habaib. Sama saja kurafatnya, membodoh-bodohi umat. Na'udzubillah. Jauhi Ghufran Al-Bantani. Dan jangan gunakan cara-cara seperti tadi. Dengan hawa nafsu, dengan kebencian, cukup dengan cara ilmiah saja. Oke teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Rizky Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.